adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Grace di ibadah sekolah Minggu online kelas besar hari ini. Puji Tuhan ya, kita bisa berjumpa lagi untuk beribadah. Oh iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap semoga adik-adik semua dalam keadaan selalu baik dan sehat ya. Adik-adik sudah siap belum untuk mengikuti ibadah hari ini? Jika sudah siap, kakak mau ngajak kalian semua untuk memuji Tuhan. Kita harus memiliki hati yang bersyukur untuk memasuki gerbang Tuhan. Mari adik-adik, dengan berdiri kita nyanyikan pujian "Ku Masuki Gerbangnya". Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Silakan duduk kembali adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami semua di rumah kami masing-masing. Sehingga pada minggu pagi hari ini kami bisa beribadah sekolah minggu secara online. Kiranya Engkau menyertai kami semua agar kami bisa beribadah dengan baik dan ibadah ini dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita di minggu ini adalah percaya Tuhan menyelamatkanku. Hayo adik-adik, kita harus belajar bahwa Tuhan Yesus pasti menyelamatkan kita semua. Tapi menyelamatkan kita dari apa ya? Penasaran kan firman-Nya? Nanti ada Kak Inge yang akan bercerita untuk firman Tuhan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan pujian. Lihat betapa besar. Lihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Lihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Kita
Sudah siap kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau begitu, adik-adik juga harus menyiapkan Alkitabnya ya. Dan juga siapkan hati dan pikirannya untuk menyimak firman Tuhan dari Kak Inge. Silakan Kak Inge. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Kak Inge senang sekali berjumpa lagi dengan adik-adik. Kak Inge berharap agar adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat. Adik-adik, tema ibadah kita pada hari Minggu ini adalah percaya Tuhan menyelamatkanku. Firman Tuhannya terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai yang ke-9. Yuk adik-adik kita baca sama-sama, kita buka Alkitab kita dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai yang ke-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapakah kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel sedang berjalan di padang gurun. Tuhan baru saja mengaruniakan kemenangan kepada mereka melawan orang Kanaan. Ketika mereka sedang melanjutkan perjalanan ke arah Laut Teberau, bangsa Israel sangat kesal kepada Musa dan Allah. Mereka mengeluh dan bersungut-sungut karena mereka tidak dapat makan roti dan mereka kesulitan mendapatkan air. Mereka juga sudah bosan memakan mana, makanan yang diberikan oleh Tuhan. Bangsa Israel marah dan menuduh bahwa Allah dan Musa sengaja membawa mereka keluar dari Mesir agar mereka mati di padang gurun. Karena sikap mereka itu, Allah marah dan Allah mengirimkan ular-ular tedung ke tengah-tengah mereka. Adik-adik, ular tedung adalah ular yang sangat beracun atau berbisa dan sangat mematikan, yang biasanya dapat dijumpai di daerah Asia dan Afrika. Ular-ular tadi mematuk mereka dan banyak yang mati karena gigitan ular tedung tadi. Karena ketakutan dan merasa bersalah, akhirnya bangsa Israel datang kepada Musa. Mereka mengaku salah karena telah melawan Allah dan Musa. Bangsa Israel meminta Musa untuk berdoa kepada Allah supaya mereka diampuni dan dijauhkan dari ular-ular tadi. Musa mau berdoa bagi mereka dan Allah mendengar doa Musa. Allah memaafkan bangsa Israel dan mau menyelamatkan mereka.
Allah menyuruh Musa untuk membuat sebuah patung ular dari tembaga dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Setiap orang yang ingin selamat setelah dipatuk oleh ular tadi harus melihat kepada ular tembaga tadi. Setiap orang yang melihatnya akan tetap hidup. Adik-adik, dalam cerita ini bukan patung ular yang berkuasa menyembuhkan bangsa Israel, melainkan karena kepercayaan dan iman mereka akan perkataan Tuhan yang memulihkan mereka. Sekali lagi ya adik-adik, bukan karena patung ular yang berkuasa yang menyembuhkan bangsa Israel, melainkan karena kepercayaan dan iman mereka akan perkataan Tuhan yang memulihkan mereka. Adik-adik, ketika kita mengatakan kalau kita beriman dan kita percaya, artinya kita mau mentaati firman-Nya seperti yang Ia perintahkan. Tidak meragukan, tidak mengurangi atau tawar-menawar. Hanya dengan taat sepenuhnya, maka kita akan dapat melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Allah sanggup menyelamatkan asal kita mau percaya kepadanya. Adik-adik, ular tembaga di atas tiang itu menunjuk kepada Yesus yang mati di atas kayu salib. Orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum dapat selamat dengan memandang dan percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib. Tidak ada cara lain ya adik-adik untuk selamat dari hukuman dosa selain kita percaya kepada Yesus. Adik-adik, pada hari ini kita dapat belajar ada 3 hal. Yang pertama, kita mau belajar untuk senantiasa mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau mengucap syukur dalam segala hal, baik ketika keadaan kita sedang baik maupun ketika keadaan kita sedang sulit atau kurang baik. Kita tidak boleh mengeluh dan bersungut-sungut ya adik-adik. Contohnya, pada saat pandemi COVID-19 saat ini, tentunya adik-adik banyak mengalami keterbatasan karena tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa bertemu teman, dan juga tidak bisa pergi yang jauh. Tetapi adik-adik tidak boleh mengeluh dan bersungut-sungut ya adik-adik. Adik-adik masih bisa melakukan banyak kegiatan yang positif dan berkreasi di rumah. Contohnya, adik-adik bisa menggambar atau melukis di rumah, bisa bermain musik, adik-adik bisa membantu mama membuat kue di dapur, adik-adik bisa membantu papa bercocok tanam di halaman rumah dan sebagainya. Yang kedua, kita juga mau belajar ketika kita bersalah, kita mau mengakui kesalahan kita menyesali kesalahan kita, dan kita mau bertobat dengan datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Ketika kita bertobat, maka Allah akan menyelamatkan hidup kita. Sama seperti Allah menyelamatkan bangsa Israel. Dan ingat ya adik-adik, kalau kita sudah bertobat, kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, kita percaya bahwa Yesus yang tersalib di atas kayu saliblah yang menjadi penyelamat orang percaya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Teman-teman, ayat Al-Quran minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 15 yang isinya sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Seperti di minggu-minggu sebelumnya, adik-adik dapat mengumpulkan persembahan kalian ke dalam amplop seperti ini ya. Nanti, jika sudah bisa kembali beribadah sekolah minggu di gereja, maka adik-adik dapat mengumpulkan amplopnya ke sekolah minggu ke kelasnya masing-masing. Atau adik-adik juga bisa minta tolong sama mama atau papa untuk memberikan persembahan melalui cara seperti di gambar ini.
adik-adik, kita nyanyikan lagu Percaya Saja. Kita harus percaya dengan Tuhan Yesus karena Tuhan sudah memberi kita menang. Nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Sekali lagi. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Kakak senang banget nih adik-adik, karena adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Walaupun kita masih ibadah di rumah masing-masing, tapi adik-adik mau ikut untuk bernyanyi, memuji Tuhan, serta mendengarkan cerita dengan baik. Saat ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa penutup dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau tutup ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih dan puji syukur kami panjatkan kepada Engkau karena Tuhan Yesus telah menyertai kami di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk seluruh penyertaan-Mu. Ajar kami biar kami bisa semakin percaya dengan Engkau bahwa Engkau menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Wah, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih banyak ya adik-adik karena telah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan sangat luar biasa. Semoga ibadah ini membuat kita semua dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dengan baik dan terus meyakini serta percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita semua. Dan semoga keadaan ini semakin membaik sehingga kita semua bisa berkumpul untuk beribadah secara langsung di gereja. Dan juga kakak mau mengingatkan lagi untuk selalu makan makanan yang bergizi, jangan lupa minum vitamin. Dan jika mau keluar, selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan memakai hand sanitizer ya. Sampai di sini dulu adik-adik, jangan lupa untuk terus beribadah sekolah minggu di minggu depan. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!